Oke, eh, kita mulai. Saya akan coba share screen. Anda siapkan Word-nya. Sudah semuanya? Sudah. Belum ada yang belum masuk, Pak. Berapa orang yang belum masuk? Nggak apa-apa, ntar di record kalau ketinggalan. Oke, bab 1 itu apa ya? Saya minta Anda tulis bab 1. Bab 1. Oke, kemudian setelah bab 1 itu apa? Latar belakang ya? Pendahuluan. Nggak ada pendahuluan, latar belakang. Di dalam buku pedoman adanya latar belakang, kalau nggak salah latar belakang masalah. Setelah itu, misalnya saya ambil contoh, Anda sudah dikasih buku pedomannya belum? Dari PDF, Pak. Ya, PDF. Sesuai dengan metodologinya ya. Kalau kuanti, ya kuanti, kuali, R&D. Saya ambil contoh kuanti. Latar belakang masalah, kalau setelah di bawahnya adalah fokus penelitian, kalau nggak salah kalau di kuanti itu identifikasi masalah, kalau nggak salah. Setelah itu rumusan masalah. Setelah itu apa ya? Apalagi ya? Rumusan, identifikasi atau pembatasan masalah ya di sini ya. Oke lah, ambillah segini. Atau ada bisa mandu saya yang kuanti, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah. Tirta udah bisa buka buku pedomannya. Saya agak lupa urutannya. Tulisannya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, udah selesai. Selesai penulisannya. Bab 1 itu adalah bab 1 bawahnya pendahuluan. Kalau nggak salah ya tulisannya, pendahuluan. Ini satu paket nih. Nah, ini posisinya harus di mana? Kalau dalam buku pedoman? Tengah, Pak. Tengah. Oke. Jadi posisi Anda nggak bisa nih cara manual nih.
Biasanya kan ada begini kan? Sorry, nggak bisa. Nah, caranya saya minta di sini ada di tab Home, di Group Styles, ini ada heading 1 kan? Sorry, heading 1 kan? Heading 1 klik kanan. Anda pilih Modify. Ganti namanya bab. Bab. Sudah. Kemudian font type-nya apa? Calibri, Arial, apa-apa? Times New Times Roman. New kayaknya. Roman. Times New Roman. Size-nya 14, 12, 14 Pak untuk itu Pak. 12, Pak. 14. Di bold atau tidak? Bold Pak. Di bold, Pak. Di Bold. bold. Font color Hitam Pak. black. Oke, pilih yang ini ya, jangan otomatis ya, yang black. Black text 1. Identnya left, right, center, atau justified? Center Pak. Center. Ya, Pak. Oke, Anda lihat nih reviewnya di sini, ya. Kemudian, oke, posisinya masih gini kan? Style-nya masih normal. Anda pilih bab. Secara otomatis dia akan ke tengah. Nah, saya minta pada sebuah bab pendahuluannya ini Anda setting manual. Times New Roman, kemudian ininya 14 ya, kemudian di bold ini manual. Saya minta manual. Center. Saya minta manual ya. Ya, kemudian Anda copy. Anda copy, Anda paste lagi di sini. Setelah di paste, saya minta Anda kecilkan sekecil-kecilnya. Ya. Setelah itu color-nya Anda putihkan. Ini udah di bold belum ya? Sebentar, saya cek lagi. Kok masih Calibri ya? Nah, saya cek dulu. Times New Roman 14 bold. Oke, sip. Saya akan kecilkan lagi. Bab 1, ininya warna putih. Kalau kurang rata, setting manual. Nah, fungsinya apa? Kenapa saya kasih putih? Agar nanti di daftar isi, dia akan sejajar posisinya. Dan ini kalau dikasih heading juga, maka dia akan ada lagi di bawahnya di daftar isi. Oke, jadi ini di cara manual ya. Posisi ini yang warna putih dan ini tanpa ada style ya, dia normal. Nah, masuk ke subbab. Ini namanya subbab. Ya, latar belakang, identifikasi, ini adalah subbab. Maka pakai heading style berapa? 12 Pak. Heading style berapa? 2 Pak. 2. Sama, klik kanan, modify,
Kita kasih nama subbab. Ininya apa? Ukurannya 12, Pak. 12. di bold atau tidak? Bold. Colornya warna hitam. Ya, jadi nyetingnya urutan ya, biar nggak terlewat ya. Posisinya kiri, kanan, tengah, Kiri, Pak. kiri. Apalagi yang kurang di sini kira-kira? Angkanya. Huruf. Numbering. Iya. Oke. Numbering. Kita ke format, di bawah kiri. Ini ada format, diklik, pilih numbering. Yang mana nih? Yang huruf kecil atau huruf besar? Besar. Besar. Ya. Oke, pilih ini. Ya. Kemudian, oke. Nah, cek. Posisinya kiri atau tidak? Tidak. Ya. Maka Anda harus pakai ini. Hidden left. Nih, posisinya. Diklik sekali. Maka dia akan masuk ke kiri. Setelah itu, Anda oke. Kita kasih subbab. Oh ya, marginnya lupa ya, saya setting ya. Iya, Pak. Marginnya saya setting dulu. Atas itu 4, bottom itu 3, kiri itu 4, kanan itu 3 kalau salah. Ya, 44, 33. Setelah itu oke. Anda ngeceknya gini. Ya. Tuh, rata kiri ya. Oke, sudah. Maka lanjutnya tinggal kayak gini aja. Ya, bawahnya. Anda, misalnya ini udah ada teksnya nih. Enter. Ya. Sorry, saya hapus dulu. Jadi caranya Anda tab. Pakai tab di keyboard. 1. Dah, rata deh. Pak, maaf, Pak. Itu tabnya 3 kali, Pak. Terserah. Sampai ini proporsional. Ya, sampai dia rata. Saya ulang. Ya. Pokoknya sampai dia rata. Mau berapa kali sampai dia rata. Tapi jangan pada saat udah rata ini, udah. Maka dia akan ngikut lagi. Ya. Jadi sampai ini. Sampai dia rata. Kemudian kalau diidentifikasi masalahnya, Anda tinggal ketika aja sorry. Tadi ada subbab. Subbab ada di bawah ya. Udah. Tuh. Tuh. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Any question? Cukup, Pak. Belum, Pak. Oke. Anggap sudah selesai ya. Ke halaman berikutnya. Berarti misalnya ini masuk ke bab 2. Bab 2 caranya kayak gimana? Ada yang bisa mandu saya? Saya mau tes. Ketik apa?
Bab 2, Pak. Sorry. Bab 2. Karena babnya sudah dibuat, langsung klik bab pada style, Pak. Babnya, misalnya nama babnya bab apa nih? Bab 2 itu tentang apa? Coba lihat buku pedoman deh. Bab 2 itu isinya apa? Kalau tadi kan pendahuluan ya, bab 1. Landasan teori, Pak. Landasan teori. Landasan teori. Ya. Landasan teori di copy dulu. Paste. Jadi 2. Yang di setting manual yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah, Pak. Yang Yang bawah. bawah. Oke. Yang ini dikasih style apa? Bab 2 landasan teori dikasih style apa? Bab. Oke, saya akan kecilkan dulu. Kemudian ini dikasih di format apa lagi? Diperkecil. Dikecilin. Diperkecil sampai kecil. Sekecil-kecilnya, Pak. Sekecil-kecilnya. Kemudian dikasih Warna. Warna putih. Warna putih. Oke, yang ini di setting manual ya. Iya. Times New Roman, ukurannya 14, kemudian di bold, center. Nah, ini kan nggak center nih. Babnya atur pakai spasi biar center. Oke. Nah, subbabnya apa ya? Subbab pertama, bab 2. Ada yang bisa kasih tahu saya? Subbabnya apa? Subbab pertama di bab 2. Landasan teori juga, Pak. Landasan teori, Pak. Landasan Teori. teori. Kemudian bawahnya, atau kirim deh, ada yang bisa kirim lewat chat nggak di sini biar saya download, saya biar bisa baca juga. Send file by chat. Siapa yang mau ngirim? Atau by WA, terserah deh, mau by WA, by Zoom, nggak apa-apa. Saya download langsung. Saya Oke, kirim lewat WA. sip. Saya cek dulu.
Kuantitatif itu namanya kerangka teoritis kelihatan nggak? Di sini namanya salah nih, nipis. Namanya ini nih. Subbab, subbab, subbab. Subbab. Nah, jadinya bab ya. Sorry. Bab. Ininya dikecilkan. Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini saya kasih putih dulu. Kurang tengah ya. Kemudian saya cek lagi deskripsi teori. Ini kuanti ya. Deskripsi teori. Oke, di bawahnya penelitian yang relevan. Setelah itu, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis. Saya asal-asalan aja ya, hipotesis. Oke, berarti ini pakai subbab apa? Deskripsi teori. Pakai subbab, Pak. Masih subbab ya? Saya belum, oke, subbab. Apa yang terjadi? Benar nggak alfabetisnya? Apa numberingnya? Tidak benar, Pak. Harusnya Apa? A, Pak. A. Oke, berarti kursornya arahkan ke ini nih, numberingnya. Ya, klik kanan. Sorry. Ya, diklik dulu sekali, klik kanan. Ada restart at A. Tapi dia maju ke kanan. Anda harus ngapain kalau maju ke kanan ini? Ini akan berlaku pada saat mulai baru ya. Anda harus restart dan dia posisi akan berubah. Anda harus decrease indent. Ya, Anda decrease. Maka dia akan ke kanan lagi, ke kiri lagi, posisinya mentok. Kalau ke bawahnya, Anda tinggal kasih ini, dia akan ngikutin. Gitu. Nah, biasanya di deskripsi teori akan ada turunannya lagi. Berarti turunannya dari subbab itu apa? Yaitu subbab. Semakin turunan, subnya nambah satu. Saya akan tulis contoh subbab. Ya, kalau ada turunannya ya. Berarti saya harus pakai style heading berapa? 3 ya, Yang Pak? udah 3. Oke, kita klik kanan lagi. Heading 3, modify. Pilihnya apa? Times New Roman,
12 boleh di bold atau tidak, silakan. Lihat nanti di buku pedoman. Posisi kiri ya. Habis itu setting apa lagi? Numbering lagi ya Pak ya? Numbering lagi. Habis ini apa turunannya? Yang hurufnya kecil Pak. Enggak. Ini disilang. Huruf angka, huruf angka, huruf angka. 1 ya, 1, 2, 3 ya, angka ya. Setelah itu, oke, cek posisinya. Perlu dirubah atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Kemudian kita oke. Kita cari. Sorry. Ini belum saya kasih nama. Lupa. Sub 2 bab. Kasih nama sub 2 bab. Oke. Mana sub 2 bab? Kita cari. Ini ya. Sejajar nggak dia? Sejajar. Jajar Pak. Jajar. Oke. Saya tambahkan lagi. Sub. Oke, ini bab deh. Bab, kemudian tambahkan sub, bab. Silakan Anda ketik. Sama, kayak gitu. Oke. Sub bab ini pakai style heading apa? Ini kan? Maka akan sama. Nah, pada saat subbab kedua, sub-bab kedua, ini ada turunannya, sub-bab. Berarti pakai style heading apa? Style heading apa? Yang ini nih. Pakai style heading apa? Style heading berikutnya yang udah kepake tadi 3 terakhir, sekarang kita pakai 4. Klik kanan lagi, modify. Sub 3 bab. Format lagi. Times New Roman 12 ya, boleh di bold atau tidak. Kemudian warnanya hitam. Numberingnya sekarang pakai apa? Huruf Pak. Kecil. Huruf yang kecil. Huruf kecil. Iya. Oke. Posisinya harus dirubah nggak? Dirubah. Berarti pakai increase indent. Satu kali aja. Ya, 1 kali. Kemudian oke. Kita cek. Sub 3 bab. Posisinya sama. Dia harus sejajar nih. Ya, jadi clue-nya dia harus sejajar dengan teksnya. Ini juga harus sejajar. Ya. Oke. Kita masuk ke penelitian yang relevan. Itu biasanya nggak ada, kerangka berpikir nggak ada, turunannya, hipotesis juga nggak ada. Kita masuk bab 3. Oke, ini mau diturunin lagi nggak? Biasanya ada turunan lagi. Dikasih turunan lagi ya. Berarti sub, bab. Ya, berarti subnya ada berapa? 4. Pakai heading berapa? Sekarang? Apa Pak? 5. Oke, modify sub 4 bab.
Times New Roman, 12, black, numbering. Pakai apa sekarang? Angka, Pak. Tadi terakhir ini. Sekarang pakai apa? Angka, Pak. Angka yang mana? Yang Ada kurungnya. kurungnya, Pak. Tutup kurung. Oke. Ini harus dirubah nggak posisinya? Dikasih inden atau decrease? Inden, Pak. Inden Berapa kali? Cukup 1 kali, Pak. 1. Tadi 2. 1, 2. Oke. Satu kali. Sebentar, kita modif lagi. Indennya kita kurang. Apa yang terjadi? Kelebihan kan? Oke, berarti kita modifikasi lagi. Sebentar. Berarti subbab itu kalau kita kasih segini berarti left-nya 1,27. Kita format. Tab-nya. Sorry, bukan tab. Sorry. Bukan. Paragraf 1,27 kan left-nya. Kita kasih sekitar 1,7. Coba kita kasih 1,7. Kurang ya? Masih kurang? Oke, modify paragraf 1,7 masih kurang, 1,8. Kurang dikit. 1,9. Apa yang terjadi? Pas 1,9. Oke. Setelah itu kita masuk ke bab 3. Bab 3, saya cek dulu bab 3 itu apa. Namanya metodologi penelitian. Ya, nanti disesuaikan saja sama sistematika penulisan Anda ya. Ini saya copy dulu. Copy. Paste. Saya minta dijelaskan ulang. Dini, saya harus ngeklik apa dulu? Ini hidden. Bab ya, bab. Pakai apa? Yang bab. Bab. Stylenya bab. Oke, kemudian Yang tulisan metodologi penelitian di samping bab itu dikecilin sampai sekecil mungkin. Terus pewarnaannya dijadiin warna putih. ya. Terus yang metodologi yang bawahnya itu dibuat manual. Oke. Tulisannya Times New Roman, ukuran 14. Ukuran 14. Terus di bold, di center. Ya, buat center. Oke. Ini diatur lagi ya, tengahnya ya. Oke. Setelah itu turunannya copy. Saya copy dulu deh tulisannya.
Saya malas ketik. Oke. Ini dikasih style heading apa? Yang subbab. Subbab. Hmm. Subbab. Sorry. Subbab ya. Harus diapain lagi nih? Ini balik lagi ke E. Itunya di klik kanan apa ya? Ya, klik kanan. Nah, terus itu tuh yang restart At E. ya itu. Nah, posisinya tetap kiri kan ya. Kalau ke kanan Anda tinggal kasih decrease. Ya. Ya. Ini Terus yang itu juga sama, subbab. subbab. Oke. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Oke. Kemudian, misalnya di sini ada tambahan sub 2 bab. Saya ambil simpelnya aja. Sub 3 bab. Sub 4 bab. Sub 5 bab. Ini harus gimana? Itu yang sub 2 bab di heading yang pakai sub 2 bab juga. Sub 2 bab. Kita cari sub 2 bab. Oke. Ini harus diapain? Sama kayak tadi, di klik kanan, cari yang itu. Ini Yang sub 3 bab. sama restart at E. Tapi kan dia berubah kan? Iya. Itunya di gitu. Kasih increase. Ini Sama di heading sub 4 bab. 4, Pak. ya. Ini Yang sub 5 bab. 5 belum Bapak. ada kan? Berarti pakai Heading heading 6. berapa? 6. Klik kanan. Yang Ya. Pilih apa? Yang mana? Yang modify. Modify. Kemudian Di atur fontnya Times New Roman, ukurannya 12, ya, warnanya hitam, ya, numbering ya. pakai Yang Huruf, Pak. huruf, nih. Iya, Pak. iya, Penamanya, Pak. iya namanya Pak headingnya 5. diganti. Sub 5 bab. 5 bab. ininya posisinya berapa kali? 3. Tadi di sini 2, 3, kalau 4 ya, Pak? 1,9. Oh iya. Berapa kali klik nih? Kita tes. 1, 4 kali, Pak. 4, Pak. 4 ya, Pak? 4. Coba ya. Kita cek kelebihan. Modify 3 ya, Pak? 3. Nah. Oke, clear ya. Iya, Pak. Nah, ini udah selesai nih kerangkanya nih. Ya. Nah, Anda punya contoh sebuah cover nggak? Cover bekas tugas atau apa? Ada kan? Ada, Pak. Ada. Buka covernya. Saya pakai cover apa ya?
Oke, saya akan buat baru deh, halaman baru. Saya akan buka halaman baru. Ya, halaman baru misalnya Anda kan biasa pakai gini, judul, ya. Kemudian Anda pakai gambar kan ya. Kalau ini Anda nggak usah ikutin, karena Anda sudah punya. Sorry, saya pakai online aja deh, karena ada gambar. Ini bukan PC saya lagi di rumah orang tua. UMT. Nah, gambarnya gini. Saya pakai gambar ini deh. Ya, posisinya ditaruh di tengah. Kemudian kan ini ada tulisan bla 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 kan. FKIP UMT 2023. Contohnya kayak gini kan, cover kabupaten kayak gini nih. Ini taruh di tengah. Saya minta Anda kontrol, Anda select ya covernya, ya, di select, di blok lah bahasanya. Sudah di blok covernya saja. Sudah? Udah belum? Sudah, Pak. Oke, Anda ke tab insert. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya minta Anda pilih di group text. Ini ada, ini nih, ada explore quick path. Ya, ada nggak quick path? Ketemu nggak? Ketemu? Ketemu, Pak. Oke, saya minta Anda klik Save Selection to Quick Path Gallery. Namanya cover skripsi. Kemudian galerinya cover page, ya, galerinya cover page. Setelah itu pilih OK. Ya, ini bisa di close. Kemudian buka lagi. Nanti bukanya, ya. Nah, kemudian standar saya, Anda tidak boleh memisahkan semua tulisannya beda dokumen, harus dalam satu dokumen. Dari cover sampai lampiran itu dalam satu dokumen. Ya. Coba saya cek lagi, Anda buka buku pedoman di halaman 3. Sudah? Sudah, Pak. Oke, halaman 3 bagian awal itu ada halaman judul, ya. Ya, halaman judul tadi yang sudah Anda buat. Kemudian halaman persetujuan pembimbing, ya, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Jadi Anda buat dulu. Sini. Kursornya taruh dulu di sini. Di belakang, di depan tulisan bab. Saya besar. Taruh di sini.
kursornya? Sudah? Saya minta Anda ke layout, tab layout, di grup page setup, ini ada break. Saya minta next page. Maka sudah ada tampilan ini. Kita cek di buku pedoman, paling di atasnya bab 1 apa? Daftar lampiran. Oke, tulis daftar lampiran. Sudah. Daftar lampiran ini kasih heading bab. Oke, sudah daftar heading bab. Taruh lagi kursornya di depan daftar lampiran. Anda berikan break lagi. Next page. Ada halaman baru lagi di atasnya. Apa daftar lampiran? Setelah daftar lampiran. Daftar gambar. Daftar gambar. Cek dulu, sudah di bab? Oke, sudah di bab. Setelah daftar gambar, daftar tabel kalau nggak salah. Harus ada. Daftar tabel. Klik, taruh lagi kursornya di depan daftar gambar. Layout, break, next page. Taruh lagi. Di sini. Daftar. Tadi apa ya? Tabel ya? Tabel. Cek. Bab atau tidak? Oke, udah bab. Taruh lagi kursornya di belakang. Anda break lagi. Kok berubah ya? Ya, daftar isi. Daftar isi. Ke atasnya apa? Kata pengantar, Pak. Kata pengantar. Sama prosesnya. Oke, ini di setting aja. Kata pengantar sudah di bab. Oke, Anda kan sudah tadi udah daftar isi ya. Saya minta daftar isinya dihapus. Ya, hapus. Sorry, Ctrl Z. Sorry. Nggak usah dihapus deh. Dikasih enter ke bawah aja. Ya, kasih enter ke bawah, daftar isi. Pak, Anda sudah ngisi sebuah heading style, maka Anda tinggal klik tab reference. Di sini ada table of content. Pilih table of content. Ya. Maka sudah ada daftar isi aja. Nah, daftar isi ini diganti. Ya. Ini dihapus. Ya. Ya, dinaikin. Kemudian ini diganti menjadi daftar isi. Ya. Daftar isi pakai style apa nih? Heading apa nih? Daftar isi. Tadi. Bab. Pak. Bab. Bab. Oke. Tapi kan ini masih aneh ya. Kita update. Update-nya enter. Kalau ini hanya halaman.
Karena ada sebuah style baru, maka update enter table. Nah, di atas kata pengantar. Oke. Udah ada kan daftar isinya? Oke, ini daftar isi sudah. Kemudian daftar table gimana? Oke, kita kasih daftar table. Misalnya di bab 2, silakan buka bab 2. Bab 2 di sini ada sebuah table. Kita masukkan table. Insert table. Contoh ya, ini cuma contoh. Table itu ada di atas atau di bawah penamaannya? Atas. Di atas. Misalnya, nah penulisan table itu sesuai dengan bab. Jika ada di bab 2, maka misalnya tabel 2, maksud tabel 2, yaitu adalah bab, kemudian tabel keberapa? Ini tabel keberapa di bab 2? 1, Pak. 1, oke. Saya kasih nama coba. Ini juga harus diberikan sebuah style. Gimana cara membuat stylenya? Kita create as table aja. Ya, create as table. Namanya adalah tabel. Setelah itu pilih modify Times New Roman 12, boleh di bold, colornya black, posisinya ada di tengah. Udah cukup itu. Kemudian oke. Ya, nama tabelnya coba. Boleh ditambahin lagi nggak Pak? Boleh. Misalnya ada tabel lagi di bawahnya. Ya. Tabel berapa sekarang? 2.2, Boleh Pak. bantu? 2.2. Namanya coba lagi. Kasih style apa? Tabel, bawahnya baru kasih tabel. Insert. Oke. Nah, di bab 3 misalnya ada gambar. Oke, babnya nanti ini dirapikan saja. Bab 3 ada gambar di misalnya ada terserah deh. Ini sampel doang ya, contoh ya. Saya kasih gambar lagi. Saya kasih online koala misal gambar. Gambarnya. Nah, pada saat gambar saya minta Anda atur sesuai ya. Ya. Saya minta dikasih gambar yang misalnya kalau Anda sudah ngasih sekitar 5 cm ya, semuanya 5 cm. Ya. Dan minta di post web text-nya di inline with text. Oke, gambar itu ada di bawah ya. Gambar berapa nih sekarang? 3, Pak. Kok gambar 3? Oh ya, bab 3 ya. Bab 3 ya, Pak. Ah, Titik 1, Pak. titik 1. Koala. Perlu apa lagi nih? Bikin apa lagi? Stylenya, Pak. Stylenya. Create style. Gambar. Kemudian modify Times New Roman 12 black center. Oke. Oke, sorry. Wrap-nya ya. Anda atur aja. Tapi ukurannya harus sama ya semuanya ya.
Oke, gambarnya sudah ada. Oke, kita tes saja. Nah, cara untuk memasukkannya yaitu kayak gini. Pertama daftar tabel ya. Sebenarnya daftar tabel itu sama seperti daftar isi. Tulisan ini tidak terpakai nantinya. Ini adalah penandaan awalnya aja. Anda ke tab reference, ya. Saya minta Anda insert table of figure. Sudah, kemudian pilih option. Nah, di sini ada cari. Ini daftar apa sekarang? Gambar atau apa? Gambar apa tabel? Tabel, Pak. Tabel, Pak. Tabel, Pak. Oke. Setelah kepilih table, klik OK. Saya minta Anda tekan OK lagi. Maka sudah ada daftar tabel. Daftar gambar kayak gimana? Sorry. Oke, ini tabel udah ya. Daftar gambar sama caranya. Insert table of figure, option, cari gambar. Nah, di sini ya, Anda perhatikan. Setelah saya tekan OK semuanya, ada pilihan. Do you want to replace in the selected table of figure? Pada saat Anda yes, maka akan berubah. Dia table lagi. Ya. Maka Anda harus pilih no. Maka akan menjadi gambar. Ya, Anda pilih no ya di situ ya. Oke, kita cek. Benar nggak? Benar. Di koala munculnya. Nah, lampiran juga nanti kayak gitu ya. Daftar lampiran. Kita buat deh, lampiran deh. Lampiran 1 tentang apa? SK bimbingan misalnya. Ini harus pakai apa lagi? Bapak, saya style. Style? Style yang mana? Bapak. Bab? Enggak dong. Anda harus buat style lagi. Create ya, Pak. Lampiran. Modify. Times New Roman. Black. Setelah itu dia left aja ya, kiri aja. Terserah mau kiri, mau tengah, itu nggak ada aturan. Bebas ya. Oke. Cari. Namanya lampiran. Mana lampiran? Lampiran. Mana ya? Oh, ini dia. Atas, Pak. Ya, udah lampiran ya. Lampiran 2 deh. Lampiran 2. Surat observasi awal. Oke. Sama caranya. Lampiran di bawah ya. Daftar gambar. Oke, reference, insert table of figure, option, cari lampiran. Oke. Ini pilih mana? No. Yang no, Pak. Nah, jadi ya. Nah, tadi kan kurang apa? File ini kira-kira kurang apa?
Cover, Pak. Cover, oke. Cover itu sebenarnya belakangan ya. Anda nggak perlu masukin. Misalnya saya taruh kursor di sini. Cover itu udah ada di tag insert. Pada saat tadi sudah Anda buat, sini ada. Ini udah ada nih. Saya bikin tadi cover skripsi. Maka dia akan ada di atas. Dan dia tanpa halaman. Oh, ini kelewat nih. Kalau kelewat tinggal diatur aja. Ya. Masa nggak ada halamannya, kan Bapak belum ngasih halaman. Oke, kita buktikan. Ya, sekarang kita bikin halaman. Mulai dari kata pengantar. Kata pengantar itu saya akan tambahkan page number. Dia di bawah atau di atas ya kira-kira? Kalau Anda sudah pernah Bawah, baca Di bawah, di Pak. bawah, posisinya tengah atau kanan? Tengah. Kanan. Tengah. Oke, betul di tengah. Betul nggak teksnya? Hurufnya ini. Bukan, Pak. Bukan. Harus Romawi. Pak. Romawi. Oke, di kanan, format page number, pilih Romawi. Mulai dari 1 ya. Ini ada nggak cover halamannya? Kosong kan? Iya, Pak. Karena ciri-ciri cover, dia tidak mempunyai halaman. Maka secara sistem dia tidak akan dikasih halaman. 1, betul. Ini? Harusnya Oke. Romawi. Kita dulu. Ini sudah kan? Nah, di sini unchecklist nih. Different first page, kemudian different odd and even page. Diklik. Ya, diklik nih dua-duanya. Maka sini pilih lagi. Sorry. Ya. Mana page number? Oke, bottom, plan number 2. Ini kan dia masih ngeling ya. Oke, biarkan saja dia ngeling. Format, pilih lagi. Startnya 2. Kenapa sih harus dilakukan berkali-kali? Karena kan ini sudah dilakukan break kan tadi. Break itu dia akan menghentikan format yang sudah ada. Jadi kita cek 1, 3, 4, 5. Ini harusnya berapa? Bab 1. 1, Pak. 1. Oke. 1 ya. 1. Diklik dulu ya, diklik dulu. Nah, ininya di disable nih. Link to previous-nya di nonaktifkan. Bawahnya juga kita cek. Ini di nonaktifkan. Ya, nonaktifkan. Kita cek lagi di atas ada yang hilang nggak? 5, 4, 3. Oke, akur. Nah, ini harusnya ke 1 ya. 1, Pak. Format lagi. Start number 1. Ya. Cek 3, 4, 5, 1. Harusnya posisinya ada di mana? Belum saya rubah nih. Di kanan. Kanan. Plan number 3. Cek ke atas. Ada yang berubah nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada kan? Udah nggak ada. Ini diatur lagi. Yang kedua. Nah, kita cek lagi. Ke atas. Aman ya? Dua, 3, 4, 5.
Nah, ini udah. Tapi ada yang kurang nggak kira-kira ini? Sebelum lampiran biasanya apa ya? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke, saya akan coba ngasih sebuah teks teori di sini. Saya enter. Berarti sebuah tulisan aneh. Contoh ini mah. Ya. Posisi paragrafnya kayak gini ya, sejajar ya. Nah, misalnya teori ini diambil dari sebuah buku. Gimana caranya? Anda ketik reference, ya. Kemudian insert citation, add new source. Dari buku kan? Oke, silakan ketik nama Anda. Nama Anda, tapi jangan langsung kayak gini ya. Langsung ngetiknya di sini author. Author itu adalah penulis. Ya, ketik nama Anda. Jika nama pertama misalnya pada saat penulisan ini tidak boleh ditaruh gelar ya. Kemudian kalau ada nama tengah, silakan kasih nama tengah. Kalau ada nama tiga suku kata ya, first, middle, and last. Kalau 4 kayak gimana Pak? First-nya 2 kali. Misalnya Boydo Rahman bin Ulan misalnya. Yaudah, Boy, Rahman, middle-nya bin, last-nya Ulan kayak gitu. Jadi kalau ini first dan last misalnya. Oke, kemudian add. Kalau 1, kalau 2 kayak gimana Pak? Ketik lagi. Misalnya penulis keduanya namanya Krisna. Nama lengkap siapa, Kris? Krisna Jaya, Pak. Krisna Jaya. Jaya. Itu satu suku kata atau dipisah? Dipisah, Pak. Jaya. Sorry. Di add. Kemudian Salsa, nama aslinya siapa? Wah, orangnya tidur nih. Tirta. Salsabila. Salsa. Salsabila. Ini. Oke, jadi dalam satu buku mempunyai 3 penulis, ya. Kemudian oke. Contoh ini. Apa aja yang harus kita isi? Kita cek soal bibliografi field. Judul bukunya apa? Misalnya, pedoman penulisan tugas akhir prodi pendidikan guru sekolah dasar KIP UMT. Tahun berapa buku tersebut diterbitkan? Misalnya 2020. Di kota mana? Tangerang. Publishernya siapa? Apa penerbitnya? Penerbitnya Kabupaten misalnya. Kita cek, ada nggak sesuatu yang harus diisi lagi? Oh, tidak ada. Kemudian oke. Nih, jadi langsung ketik di sini. Rahman, Jaya, dan Bila.
Perlu halaman nggak? Kalau perlu halaman, Anda tinggal klik aja sekali di sini, ada anak panah, edit source. Sorry, bukan edit source, edit citation. Edit citation, page berapa? Misalnya page 45. Oke, dia langsung ada page. Kemudian, di bawahnya, ya, ini ada paragraf lagi misalnya. Kemudian, masih mengutip ini, tapi halamannya berbeda. Perlu ditulis lagi nggak? Perlu, Pak. Nggak perlu. Tinggal insert citation, di sini udah ada recordnya. Tinggal tambahin halamannya. Misalnya halaman 60. Oke. Kemudian, baru add new source. Ya, misalnya dari jurnal atau kutipan dalam kutipan, book section. Ya, penulisnya siapa? Diedit dulu. Atas nama siapa nih? Misalnya Mega Amanda namanya ya. Add, oke. Judul bukunya ya. Taruh. Ini title. Oh, misalnya ini judul itu bukan judul bukunya ya. Judul kutipannya itu apa? Anda ada di bab berapa misalnya? Misalnya strategi pengolahan data misalnya. Siapa penulis bukunya? Misalnya ini dia pengutipnya ya. Ini pengutipnya siapa penulis bukunya? Misalnya si penulis bukunya itu saya edit dulu, sorry. Jadi beda ya. Ini penulis bukunya, kemudian di dalam bukunya itu ada teori si Amanda. Jadi ini judul bukunya. Misalnya bukunya itu di Nunis Rahmania ya. Iya, Pak. Rahmania. Nunis. Oke. Dengan buku, misalnya nama bukunya cara mengolah data statistik tahun 2021, halaman kutipannya itu ada di halaman berapa? Misal halaman 75, kotanya publishernya misalnya Gramedia. Tidak ada, kemudian oke. Tadi halaman berapa? 75 ya. Oke. Tapi biasanya menurut si A dalam buku si B, bla bla bla, baru dikasih ini. Dah. Ini udah ada nih. Udah ada berapa? 3 ya. Instrumen penelitian. Oh, ini lampiran ya. Ini belum dikasih tulisan ya. Lampiran. Dulu ya. Lampiran itu pakai subbab, sorry. Saya pakai subbab, pakai bab.
Bab. Oke, berarti di sini ada daftar pustaka ya di bawahnya ya. Daftar pustaka tinggal gini, tab reference, insert ini. Pilih reference. Udah, jadi. Diganti namanya. Ini di enter. Ini udah di bawah. Anda nggak perlu alfabetis lagi A, B, C, D, A, B, C, D. Yang mana dulu ya? Itu ngeling ya, Pak? Ya, link. Jadi Anda nggak perlu nulis bagaimana caranya nih, kok ini bisa ke kanan ya. Jadi nggak usah mikir. Cukup biarkan sistem yang berpikir. Kalau disalahin kayak gimana, Pak? Anda lapor ke saya. Saya akan suruh baca dosen penyidangnya membaca buku pedoman skripsi FKIP UMT. Karena di buku skripsi pedoman skripsi FKIP UMT dengan style APA. Ya. Apa tuh APA? American Psychology Associate kalau nggak salah kepanjangannya. Oke, jadi standar penulisannya APA di buku pedoman skripsi FKIP dan sudah by system. Oke. Pak, Cukup? berarti kalau kayak gitu nggak pakai Mendeley lagi ya, Pak? Silakan Anda pakai Mendeley. Minimal pakai ini. Oke, Pak. Ya. Kemudian ada penambahan kayak gimana kalau ada penambahan? Penambahan misalnya, oh ternyata tabel ini dikutip dari sebuah buku misalnya. Berarti kayak gimana? Saya harus ngeklik apa nih? Kira-kira Mega. Woi Mega, Mega. Woi. Wah, menghilang Mega. Saiful. Kira-kira kalau mau nambah kayak gimana? Nambah apa nih Pak? Nambah Referensi suku kata. lagi. Saya tabel Oke. ini saya ngutip dari sebuah buku. Insert lagi Pak. Insert si itu ya itu ya Pak. Apa sih? Nation. Iya. Terus add new ya itu lagi. Nah, Setting buku ya. Di sini ya, ada juga segala macam ya. Nanti tinggal dipilih aja ya. Tinggal dibaca oke, aja. Pak. Ya, Ya. Pak. Pak mau nanya Pak. Ya. Itu kalau kutipannya, kalau misalkan suku kata namanya ada 3 suku kata itu gimana Pak? Ini saya mau coba pakai nama kamu. Siapa? Bos. Ahmad Saiful Haq Pak. Ini kan namanya? Ya, ya. Oke. Judulnya coba deh. Ya. Saya cek tahunnya 2022. Kotanya Kabupaten Tangerang. Publishernya semoga pelaku bukunya misalnya. Cek, ada lagi? Oke. Biasanya posisinya dia ada di sini deh. Ada di sudut. Ya. Ya, ya. Halaman berapa? 4 misalnya. Ya. Kutipannya biasa di sini. Di sini kan belum ada ya?
Anda tinggal update aja. Itu udah ada tuh siap. Ya kan? Iya Pak ya, siap-siap. Jadi tinggal klik aja, dan setiap Anda ngutip, Anda harus lakukan itu. Dan sampai ada yang terlewat. Nah, tadi kan ada subbab baru ya. Ada bab baru deh. Bab daftar pustaka. Daftar pustaka, saya cek udah ada di bab ya. Kemudian lampiran. Ini di bab atau enggak? Oke, udah di bab. Tapi belum masuk nih ke daftar isi. Lama. Udah masuk belum? Udah masuk belum? Lampiran dan daftar pustaka. Dan Anda cek halamannya bener nggak? Masih salah kan halamannya? Iya, Pak. Iya, Pak. Caranya, Anda update table, diklik aja sekali ya. Serah, klik aja sekali. Pilihnya page number only atau enter table? Entertain table, Pak. Enter table. Udah berubah? Iya, berubah. Tapi daftar pustakanya Daftar pustaka mana daftar pustaka? Belum ya? iya, Pak. Pak. Ini udah. Udah ya, daftar pustaka, Iya, Pak. lampiran. Oke. Sama. Yang ini juga kalau mau diupdate tinggal klik kanan, update field. Ya, page number atau update enter table. Ya. Baik, Pak. Terus kelebihannya apa sih, Pak? Saya harus melakukan kayak gini? Oke, jika terjadi update, saya nggak tahu, saya tidak akan stop jika Anda tidak bilang stop. Tahu, Pak. Halaman berapa nih? 10. 10 ya. Iya, Pak. Tadi apa tuh yang halaman 10? Batasan masalah, Pak. Batasan masalah ya. Ini halaman berapa? 1, Pak. 1. Nih, update page number only. Benar? Jadi 10? Benar, Pak. Iya. Udah, kayak gitu triknya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup pusing. Lumayan, Pak. Enggak sih. Kalau lupa, silakan Anda lihat videonya. Ya, si Krisna sudah nge-record. Ntar masukin ke Google Drive aja, Kris. Kasih linknya, Kris. Baik, Pak Boy. Oke, tidak ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, tadi kenapa saya suruh kasih ini dikasih warna putih? Ini tujuannya. Kalau Anda kasih heading di bawahnya juga, pendahuluan yang di bawah, maka akan ada bab 1, bawahnya pendahuluan dengan halaman yang sama. Ini triknya. Ya. Oke. Cukup? Cukup. Oke, Chris stop record.